Perkenalkan, nama saya MC Yati Rambubangi, NIM 2318035. Hari ini kita akan belajar di kelas 7 tentang memahami perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah. Yang pertama itu ada KD1, mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan. KD2, menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan energi serta peranan manusia dan keseimbangan ekosistem. Yang terakhir itu KD, menganalisis jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah. Yang pertama itu latar belakang pembelajaran. Alam sekitar kita tidak akan selamanya sama, setiap waktu akan mengalami perubahan. Perubahan lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang bersifat alamiah dan perubahan akibat campur tangan manusia. Pada bab ini saya akan menjelaskan pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap penampakan bumi. Rumusan pembelajaran. Yang pertama, apa saja faktor penyebab perubahan lingkungan? Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap daratan? Perubahan lingkungan yaitu untuk mengenal berbagai faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang kedua, agar mengetahui perubahan lingkungan terhadap daratan. Perubahan lingkungan bersifat alamiah dapat disebabkan oleh angin, hujan, cahaya, matahari, dan gelombang air laut. Yang pertama itu A. Pengaruh angin. Angin sangat berperan dalam kehidupan, tapi ada kalanya angin mempunyai kekuatan yang cukup besar sehingga mengubah permukaan bumi. Misalnya pada batuan yang mengalami pelapukan sehingga terkikis oleh kekuatan angin, atau adanya angin topan yang dapat merobohkan pepohonan dan rumah penduduk serta menggelamkan perahu di laut. Yang kedua itu pengaruh hujan. Dari manakah asal hujan? Sinar matahari akan menguapkan air dari laut, sungai dan danau, serta angin tanah dan tumbuhan yang ada di darat air tersebut kemudian akan menjadi uap. Udara bergerak setiap saat udara naik ke atas. Udara dingin tidak dapat menguap uap air secara terus-menerus sehingga uap air menjadi butiran air yang berbentuk awan. Akibatnya awan banyak mengandung uap air dan berkumpul, sehingga kandungan air bertambah berat dan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Yang ketiga itu pengaruh cahaya matahari. Cahaya matahari memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Matahari juga memberikan cahaya, panas, makanan, dan oksigen. Contohnya tanaman hijau menggunakan oksigen dari matahari untuk membuat makanan dari karbon dan oksigen sehingga menghasilkan oksigen. Cahaya matahari juga akan mengakibatkan keburukan jika cahaya terlalu terik, akan mengakibatkan kebakaran hutan. Pengaruh lingkungan akibat campur tangan manusia, yaitu daratan rendah, misalnya pantai. Jika terjadi erosi oleh arus laut, akan areal pantai berkurang karena terkikis. Pasirnya bagaimana cara mengurangi erosi? Salah satu cara adalah dengan mempertahankan tanaman tetap tumbuh. Jenis-jenis limbah. Ada 3 limbah, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kemudian limbah terbagi lagi menjadi limbah organik, yaitu contohnya limbah daun, akar wangi, kotoran hewan. Dan limbah anorganik yaitu limbah plastik, limbah kertas. Limbah organik dan anorganik. Menurut jenisnya, limbah dikelompokkan menjadi limbah organik. Merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah, contohnya sisa hewan dan tumbuhan. Nah, limbah anorganik yaitu dibagi lagi menjadi limbah yang berasal dari sumber alam yang tidak terbaharui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan lain-lain. Contoh kegiatan manusia dalam daur ulang limbah. Pemulungan sampah, usaha daur ulang limbah atau sampah dari rumah tangga, serta pengompasan.
yaitu satu, pemanfaatan langsung sebagai paketan ternak seperti sisa tumbuhan, sayuran, dan makanan. Yang kedua itu pengompasan. Pengompasan adalah pengolahan limbah organik dengan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan kompas. Kompas merupakan pupuk yang mempunyai nilai komersil karena dapat dipasarkan. Cara pengelolaan limbah organik dengan cara didaur ulang. Yang pertama itu, limbah dapat dibuat bentuk yang bermanfaat. Sampah plastik dimanfaatkan sebagai hiasan atau dibuat menjadi pot dan rak peralatan rumah tangga. Pembuatan biogas dari kotoran hewan dan manusia sebagai bahan bakar rumah tangga. Limbah digunakan sebagai bentuk semula yang dimanfaatkan, misalnya limbah kertas dari perkantoran, rumah tangga, dan pembungkus kacang, dan dijadikan kertas kembali. Yang terakhir, pengelolaan limbah anorganik. Yang pertama itu sanitary landfill atau metode pengelolaan limbah secara terkontrol melalui sistem sanitasi yang baik. Yang kedua itu pembakaran. Limbah anorganik berupa zat padat perlu dibakar dalam reaktor sampah untuk menurunkan jumlah timbun sampah yang padat. Yang ketiga itu penghancuran. Penghancuran itu bertujuan untuk merubah bentuk limbah menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah dimanfaatkan. Sekian dan terima kasih.